Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi nih di kelas geografi. Masih pada inget gak nih minggu lalu kita membahas tentang apa? Masih pada inget dong ya? Masih di bab 1 mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Pemanfaatan wilayah laut Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional sudah dilakukan sejak masa kerajaan, masa kolonialisme, bahkan sampai pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Nah, sekarang Ibu akan ngajak kalian untuk flashback ke masa lalu sebentar ya. Kira-kira dulu tuh gimana sih jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia bisa berkembang? Kita bahas dari Kerajaan Sriwijaya terlebih dahulu ya. Kerajaan Sriwijaya sempat berjaya pada abad ke-6 hingga abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara dengan berpusat di Sumatera bagian selatan. Nah, ini bisa kita lihat di peta ya. Beberapa negara Asia Tenggara ini termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Antara lain tuh ada Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya ini runtuh, Kerajaan Majapahitlah yang menggerakkan aktivitas ekonomi maritim di seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit ini sempat berjaya pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Majapahit melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pusat kerajaan berada di Jawa bagian timur, di daerah Bubat dan Canggu. Bubat itu kalau di masa sekarang ada di hulu Sungai Brantas. Nah, setelah Kerajaan Majapahit runtuh, berkembanglah beberapa daerah di Nusantara dan menjadi pusat ekonomi maritim, diantaranya ini daerah Demak, Jepara, Banten, dan Cirebon. Selanjutnya masuk ke masa kolonialisme atau bisa disebut masa kemunduran maritim. Kenapa kemunduran, Bu? Karena pada masa ini Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis, dan negara-negara lainnya. Nah, dikatakan mundur karena pada kolonialisme Belanda, VOC menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Begitupun pada kolonialisme Jepang, mereka menyita kapal penting Indonesia atau yang disebut KPM. KPM ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya perusahaan pelayaran kerajaan. Mereka juga membuat jalur perdagangan internasional menjadi jarang dilalui kapal. Tentunya itu sangat merugikan Indonesia ya, makanya dikatakan masa kolonialisme ini adalah masa kemunduran maritim. Memasuki masa kemerdekaan hingga saat ini, atau bisa disebut masa penataan kembali maritim, bisa kita lihat di sini ada luas wilayah laut Indonesia sebelum dan sesudah deklarasi Juanda. Jadi di bagian yang orange itu, yang berwarna orange itu adalah batas wilayah laut Indonesia pada masa kolonialisme tadi. Jadi laut teritorial Indonesia ini hanya 3 mil diukur dari garis pantai setiap pulau. Nah, perairan di luar 3 mil ini itu artinya bukan milik Indonesia dan bebas dilalui oleh kapal asing. Tentunya kondisi ini sangat berbahaya bagi keamanan Indonesia ya. Setelah diperjuangkan di United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS tahun 1982, perairan di sekitar pulau-pulau di Indonesia menjadi milik sendiri yang sebelumnya merupakan laut bebas. Kapal asing sudah boleh melewati Indonesia melalui jalur khusus yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI sendiri terbagi menjadi 3, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. ALKI 3-nya juga bercabang lagi, jadi ALKI 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Kenapa sih dibagi-bagi kayak gitu, Bu? Supaya apa sih? Nah, ALKI ini dibuat agar pelayaran dan penerbangan internasional ini dapat berjalan tanpa terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. Nah, di sini ini ada pembagian alur ALKI dari ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3.
ketiga A, B, C, D, E. Ketiga alki ini juga mempunyai fungsi yang berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Terus gimana Bu cara mengoptimalkan laut Indonesia, terutama dari jalur alkinya? Nah, salah satunya ini caranya dengan pembangunan tol laut Indonesia. Buat yang belum tahu, tol laut di sini bukan jalan tol di atas laut ya. Tapi tol laut ini merupakan jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut dan menjangkau seluruh Indonesia. Tol laut ini resmi diluncurkan pada 4 November 2015. Tol laut ini juga bukan hanya terkait pengembangan pelabuhan atau pengiriman barang aja ya, tapi juga menyangkut kapal sebagai alat angkut yang tugasnya mengunjungi pelabuhan yang telah dikembangkan. Nah, tol laut ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Lewat tol laut ini, kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama itu akan semakin optimal. Produktivitas dan daya saing itu juga akan meningkat. Oke, kita masuk ke sub materi selanjutnya, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia ini kalau dikelompokkan, ini ada 3, ada sumber daya terbarukan, sumber daya tidak terbarukan, dan jasa. Yuk, kita simak penjelasannya. Sumber daya terbarukan, yang pertama ini ada sumber daya perikanan. Ini terbagi menjadi 2, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap kebagi lagi nih menjadi 2, ada kelompok ikan pelagis, ada kelompok ikan demersal. Kelompok ikan pelagis ini kelompok ikan yang hidup di bagian permukaan laut. Kalau di gambar ini contohnya ini ikan kembung, terus ada ikan cakalang. Kalau kelompok ikan demersal, ini kelompok ikan yang hidup di dasar laut, contohnya kakap merah tuh, yang ada di gambar. Kalau perikanan budidaya, contohnya kalian udah tahu lah ya, ada ikan lele, gurame, ikan patin, ikan nila, dan lain-lain. Yang kedua, ada sumber energi laut. Kalian tahu gak sih, energi kelautan Indonesia itu bisa dibilang yang terbaik dan terbesar di dunia. Nah, energi-energi itu antara lain, di sini ada 3 nih. Energi gelombang laut atau wave energy, energi pasang surut atau tidal energy, dan energi panas laut atau ocean thermal energy conversion. Ada nggak nih di antara kalian yang pernah ke taman mangrove atau ke Pulau Seribu? Nah, di sini nih, ini ada contohnya, ini ada mangrove, ada terumbu karang, ada padang lamun. Ini merupakan ekosistem laut yang juga sebagai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Sumber daya terbarukan udah kita bahas. Selanjutnya sumber daya tidak terbarukan. Kalian perlu tahu nih, 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia itu terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Seperti yang terlihat di gambar ya. Di sini ada aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, kromit, biji besi, dan lain-lain. Di potensi sumber daya kelautan Indonesia yang terakhir, ini ada di bidang jasa. Ini terbagi menjadi 3, ada wisata bahari, ada transportasi laut dan industri maritim. Nah, di wisata bahari ini kalau misalnya kalian suka liburan ke pantai atau ke pulau, di sana pasti banyak terdapat hotel, resort, atau penginapan gitu kan ya. Ada penyedia jasa lainnya juga, kayak restoran atau toko oleh-oleh. Wisata bahari juga nggak cuma menawarkan keindahan alamnya saja, tapi terdapat sarana rekreasi dan olahraga seperti diving, snorkeling, surfing, banana boat, dan lain-lain. Contoh wisata bahari di Indonesia yang sangat terkenal dan dibanggakan ya
Tidak lain tidak bukan Bali jawabannya. Selanjutnya kita ke transportasi laut. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari berapa? 17.000. Tentunya Indonesia perlu pengelolaan transportasi yang membantu kelancaran aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Kalau kita lihat pada gambar nih, di sini terdapat peta sebaran pelabuhan di Indonesia. Saat ini jumlahnya kurang lebih 1.200 pelabuhan. Banyak banget ya. Yang terakhir, industri maritim. Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran vital bagi roda perekonomian nasional. Kenapa begitu, Bu? Karena dengan kemampuan membuat sebuah kapal, industri perkapalan Indonesia ini akan mampu bersaing secara global atau disebutnya naik kelas lah. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pesanan kapal buatan Indonesia dari negara lain nih. Ada dari Malaysia, di sini memesan kapal militer LPD Landing Platform Dock dengan panjang 163 meter. Yang kedua, ini ada pesanan dari Turki, memesan jenis kapal khusus untuk power plant terapung. Dari potensi-potensi sumber daya kelautan yang ada, baik itu potensi sumber daya terbarukan, sumber daya tidak terbarukan, maupun potensi jasa, bagaimana cara mengelolanya? Nah, di sini ini ada 3 cara mengelola sumber daya kelautan. Yang pertama, menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Yang kedua, memberikan sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan tersebut. Oke, sekian pemaparan materi bab 1 mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih belum paham, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.